Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua? Semoga hari ini kalian sehat ya. Oke, karena kemarin kita sudah membuat mind mapping, pasti kalian sudah tahu apa materi yang akan kita bahas. Nah, hari ini kita akan bahas materi tentang tekanan pada zat dan penerapannya. Apa saja sih yang akan kita bahas? Yuk kita lihat bersama-sama. Oke, ini adalah peta konsep dari tekanan. Yang akan kita bahas itu adalah tekanan pada zat padat, lalu ada tekanan pada zat cair, dan ada tekanan pada gas dan udara. Pada zat padat itu contohnya seperti pijakan pada telapak kaki, lalu pada zat cair kita akan membahas tentang tekanan hidrostatis, bejana berhubungan, hukum Archimedes, dan hukum Pascal. Sedangkan pada gas dan udara kita akan membahas tentang ketinggian suatu tempat yang akan diukur menggunakan barometer dan menggunakan percobaan dari Torricelli. Oke, yang pertama itu adalah benda padat. Nah, pada benda padat ini contohnya adalah seseorang yang sedang bermain salju, dia menggunakan alat sepatu salju yang dibuat dengan rata. Ya, kenapa sepatu salju dibuat rata? Supaya dia memberikan tekanan yang lebih besar, karena salju kan licin ya, jadi supaya dia tidak terjatuh. Selanjutnya adalah kayu. Nah, kayu ini pasti dia memiliki gaya dan memiliki luas penampang, sehingga tekanan itu adalah gaya tekan dibagi luas bidang tekan. Rumusnya itu apa? Rumusnya itu adalah P sama dengan F per A. P itu adalah tekanan dengan satuan Pascal atau Newton per meter persegi. Lalu F itu adalah gaya tekannya dengan satuannya Newton, dan A itu adalah luas bidang tekan, satuannya adalah meter persegi. Contoh soalnya seperti apa? Contoh soalnya seperti ini. Jadi ada gaya 800 Newton bekerja pada permukaan seluas 5 meter persegi. Berapakah besar tekanan yang dihasilkan oleh gaya tersebut? Lalu kita tulis diketahuinya. Gaya itu adalah F, jadi F-nya itu adalah 800 Newton, dan 5 meter persegi ini adalah luas penampangnya atau satuannya adalah meter persegi dengan simbolnya A. Lalu yang ditanya adalah besar tekanan. Tekanan itu adalah P. Jadi penyelesaiannya P sama dengan F per A. Jadi P itu sama dengan 800 bagi 5. Jadi P itu adalah 160 Pascal. Selanjutnya adalah benda cair. Kita bahas yang pertama di benda cair ini adalah tekanan hidrostatik. Lalu yang kedua itu adalah bejana berhubungan. Lalu yang ketiga itu adalah hukum Pascal. Dan yang keempat itu adalah hukum Archimedes. Kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama adalah kita bahas tentang tekanan hidrostatik. Apa sih tekanan hidrostatik itu? Sebelum kita tahu pengertiannya, kita lihat contohnya dulu. Nah, di tekanan hidrostatik ini contohnya adalah seseorang yang sedang melakukan diving ya. Nah, pada saat seseorang melakukan diving, dia memiliki gaya gravitasi, lalu ada kedalaman, lalu pasti memiliki massa jenis atau rho. Sehingga tekanan hidrostatis adalah tekanan dalam zat cair diam yang disebabkan oleh zat cair itu sendiri karena adanya pengaruh dari udara. Selanjutnya adalah kita melihat kedalaman dari zat cair. Nah, di kedalaman ini atau H, ini dia adalah kita lihat ada 3 lubang, ada lubang 1, 2, dan 3. Nah, di lubang yang paling bawah ini, semakin dekat dengan dasar, maka tekanan hidrostatisnya itu akan semakin besar. Lalu yang kedua, dia ada di tengah-tengah, maka tekanan hidrostatisnya itu adalah sedang. Dan yang paling atas ini atau yang ketiga ini, dia memiliki tekanan hidrostatis kecil karena dia jauh dari dasar ya. Tuh. Selanjutnya, sifat dari tekanan hidrostatis itu adalah tekanan hidrostatis itu makin ke bawah dari permukaan, maka zat cairnya akan semakin besar. Yang tadi ini ya. Lalu pada kedalaman yang sama, tekanan hidrostatis akan memiliki besar yang sama. Lalu tekanan hidrostatis itu menekan dengan ke segala arah. Selanjutnya, rumusnya itu adalah P sama dengan
Rho dikali G dikali H. P itu adalah tekanan hidrostatik dengan satuan Newton per meter persegi atau Pascal. Lalu Rho ini adalah massa jenis zat dengan satuan kilogram per meter kubik. Lalu G ini adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat. Lalu H ini adalah kedalaman zat cair dengan satuannya adalah meter. Oke, selanjutnya adalah contoh soalnya. Nah, contoh soalnya adalah seekor ikan berada pada bak air seperti gambar berikut. Ada bak dengan ketinggian 140 cm, lalu dia ada ikan dengan ikannya ketinggian sampai dasar adalah 60 cm. Jika massa jenis airnya adalah 1000 kg dan percepatan gravitasinya adalah 10 Newton per kilogram, berapakah tekanan hidrostatiknya? Kita ingat ya bahwa kedalaman itu diukur dari permukaan zat cair. Jadi karena ada dua, yaitu kita harus mencari selisihnya dulu. Jadi 140 dikurangi 60, jadi 80 cm dirubah ke meter adalah 0,8. Tinggal masukkan rumus dari tekanan hidrostatik, yaitu P sama dengan Rho dikali G dikali H. Jadi P-nya 1000 dikali 10 dikali 0,8 sama dengan P-nya adalah 8000 Newton per meter persegi. Selanjutnya itu adalah bejana berhubungan. Nah, bejana berhubungan itu adalah permukaan zat cair dalam suatu bejana berhubungan selalu mendatar dan sama tinggi. Maksudnya apa? Kita lihat gambar ini. Nah, pada gambar 1, bejana ini berhubungan pada posisi tegak. Jadi dia akan sama rata antara tempat yang 1, 2, 3, dan 4 walaupun berbeda tempat atau berbeda bentuk. Lalu pada gambar kedua, dia juga pada posisi miring, dia airnya itu atau cairannya itu sama rata. Itu adalah namanya bejana berhubungan. Oke, selanjutnya adalah gambar dari bejana berhubungan. Jadi di dalam bejana berhubungan itu ada air dan ada minyak tanah. Nah, di dalam bejana berhubungan ini dia tidak berlaku apabila tekanan di atas bejana itu tidak sama atau salah satu bejananya itu dia tertutup. Lalu diisi 2 atau lebih macam dari zat cair, kemudian digoyang-goyangkan. Sehingga rumusnya itu adalah Rho 1 dikali H1 sama dengan Rho 2 dikali H2. Rho 1 ini adalah massa jenis zat cair 1, H1 ini adalah ketinggian zat cair 1, Rho 2 ini adalah massa jenis zat cair 2, dan H2 ini adalah ketinggian zat cair 2. Contoh soalnya adalah seperti ini ya. Sebuah pipa U mula-mula diisi dengan air, pada salah satu kaki bejana tersebut diberi minyak. Nah, tinggi minyaknya ini adalah 10 cm dan selisih tinggi permukaannya adalah 8 cm. Jika diketahui massa jenis airnya adalah 1 gram per cm kubik, berapakah massa jenis minyak? Oke, kita lihat caranya. Nah, kalau digambarkan seperti ini, jadi HA-nya ini adalah, atau H airnya adalah 8 cm, lalu H minyaknya ini adalah 10 cm, dan massa jenis airnya adalah 1 gram. Kita masukkan rumusnya adalah PA dikali HA atau Rho H dikali HA sama dengan Rho minyak dikali H minyak. Nah, Rho air ini kan adalah 1 dikali H airnya adalah 8, lalu Rho minyaknya ditanya, lalu dikali H minyaknya adalah 10. Tinggal masukkan rumusnya. Kalau ditanyanya Rho minyak berarti Rho air dikali H air per H minyak. Berarti 1 dikali 8 dibagi 10 sama dengan 0,8 gram per cm kubik. Dirubah ke kilogram per cm kubik jadi 800 kg per cm kubik.
Selanjutnya adalah hukum Pascal. Nah, di hukum Pascal ini dia berbunyi bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam suatu ruang atau wadah tertutup diteruskan segala arah dengan sama besar. Jadi ada gaya F1 dengan A1 yang diberikan dengan tekanan sekuat-kuatnya, lalu akan menaikkan suatu benda dengan gaya dari F2 dan A2, sehingga rumusnya adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, F1 itu adalah besar gaya dari penampang 1, dan F2 ini adalah besar gaya di penampang 2, dan A1 ini adalah luas penampang 1, dan A2 ini adalah luas penampang 2. Oke, penerapannya ini adalah contohnya, ini adalah mesin pengangkat hidrolik ya, biasa kalau untuk cuci mobil. Lalu ini adalah dongkrak hidrolik ya, untuk mengangkat mobil ya, supaya pada saat dibenarkan bisa terangkat. Oke, contoh soalnya seperti apa? Contoh soalnya seperti ini ya. Jadi ada gambar dari alat hidrolik dengan memiliki A-nya itu adalah 60 cm persegi dan 4200 cm persegi. Nah, masing-masing memiliki F-nya ini pada FB ini adalah 3500 Newton. Yang ditanya adalah F dari si A. Tadi rumusnya kalau ditanya FA sama dengan berarti kalau ditanyanya FA, FB dikali A1 atau AA dibagi A2. Berarti tinggal masukin rumusnya 3500 dikali 60 dibagi 4200. Berarti hasilnya adalah 50 Newton. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan hukum Archimedes dan tekanan pada gas dan udara. Selanjutnya nanti kita akan bahas tentang tekanan zat cair yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.